Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azara Salma Ermawan dari kelas A program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu aliran psikologi, yaitu aliran humanistik. Jadi, aliran humanistik ini muncul sekitar tahun 1950-an di Amerika. Aliran ini muncul karena para tokohnya merasa psikoanalisis terlalu fokus ke trauma dan alam bawah sadar. Sementara behaviorisme cuman melihat manusia itu seperti mesin yang bereaksi terhadap stimulus. Nah, disinilah humanistik hadir dengan pandangan yang lebih positif terhadap manusia. Aliran humanistik dalam psikologis itu fokusnya pada manusia sebagai pribadi yang punya potensi berkembang, bukan cuma dilihat dari masalah atau perilakunya saja. Intinya, manusia itu pada dasarnya baik. Setiap orang punya keinginan untuk jadi versi terbaiknya sendiri. Di sini aku bakal ambil tokoh utamanya itu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Aku bakal jelasin Abraham Maslow dulu. Nah, Abraham Maslow ini terkenal dengan teori hierarki kebutuhan. Maslow itu juga terkenal dengan piramida kebutuhan manusia. Kenapa bentuknya piramida? Karena kebutuhan manusia itu bertingkat dari yang paling dasar dulu, baru naik ke atas. Di sini aku mungkin akan jelasin dikit isi dari piramida Maslow, dari bawah ke atas. Nah, yang paling dasar itu bisa kita bilang dari kebutuhan fisiologis paling dasar, yaitu kayak seperti makan, minum, tidur, kayak gitu. Kalau lapar kita makan, kalau minum kita minum gitu. Yang kedua, kita butuh kebutuhan keamanan, yaitu kita merasa aman, punya rumah, kesehatan stabil, kita hidup secara stabil. Nah, yang ketiga, kebutuhan sosial, kasih sayang, yaitu kita punya teman, keluarga, atau kita tuh punya pasangan yang bisa nerima kita apa adanya. Nah, yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu self-esteem, yaitu kita dihargai, kita merasa percaya diri, merasa mampu. Nah, yang terakhir ini, puncak piramida, yaitu aktualisasi diri, yaitu kita jadi versi terbaik diri kita sendiri. Dengan bakat dan potensi yang kita miliki, kita melakukan apapun yang kita bisa. Jadi di sini Maslow tuh pernah bilang, pokoknya ini kutipan Maslow yang paling terkenal, yaitu Maslow bilang, manusia itu termotivasi oleh kebutuhan yang naik bertahap. Maksud dari kutipan ini adalah, manusia itu melakukan sesuatu karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dan kebutuhan itu tidak langsung semuanya sekaligus langsung terpenuhi, tapi naik satu persatu dari yang paling dasar dulu sampai paling atas. Jadi, kebutuhan yang belum terpenuhi akan jadi dorongan utama atau kayak jadi motivasi utama kita. Sekarang aku akan menjelaskan teori kedua, yaitu teorinya Carl Rogers, yaitu dia konseling yang berpusat pada klien. Kalau Maslow tadi, dia fokus ke kebutuhan manusia, sedangkan Rogers ini dia fokus ke cara membantu manusia berkembang lewat konseling. Karena Rogers percaya, sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu sudah punya jawaban dalam dirinya sendiri. Di sini Rogers bilang, tugas konselor itu bukan menggurui, tapi mendampingi. Makanya ada istilah yang disebut namanya client-centered therapy, yaitu konseling yang berpusat pada klien. Prinsip utama Rogers itu sendiri, yang pertama itu konselor itu harus tulus atau genuine, atau bisa kita bilang empati, yaitu kita tuh harus benar-benar memahami perasaan klien. Yang kedua, itu adalah penerimaan tanpa syarat, yaitu kita tidak menghakimi klien kita gitu. Nah, tujuan dari ini semua adalah agar klien itu merasa aman dan memahami dirinya sendiri. Intinya dari teori Carl Rogers ini, setiap manusia itu sebenarnya punya kemampuan untuk memahami dan memperbaiki dirinya sendiri. Artinya, kita sebagai manusia atau kayak setiap orang itu nggak perlu dipaksa atau dihakimi. Tapi cukup diberi lingkungan yang aman dan sportif, maka dia bisa berkembang sendiri. Nah, menurut aliran humanistik, manusia itu pada dasarnya baik dan punya potensi dalam dirinya. Setiap orang ingin berkembang menjadi versi terbaik dirinya yang disebut aktualisasi diri. Jadi, manusia itu bukan hanya dipengaruhi masa lalu atau lingkungan, tapi juga punya kebebasan untuk memilih dan menentukan hidupnya sendiri. Menurut aku, kelebihan dari aliran humanistik ini adalah aliran ini tuh dia lebih menghargai perasaan dan pengalaman pribadi. Pendekatan ini juga yang membuat hubungan konseling jadi lebih empatik dan nyaman. Sedangkan kritiknya, teori ini tuh dianggap terlalu idealis dan sulit dibuktikan secara ilmiah karena
karena sifatnya teori ini tuh yang sifatnya itu subjektif gitu. Nah, maksudnya sifat subjektif ini berarti teori humanistik itu lebih berdasarkan pengalaman dan perasaan pribadi individu, sehingga dia itu sulit diukur atau dibuktikan secara ilmiah karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Nah, kalau kita kaitkan dengan konseling dan ilmu komunikasi, aliran humanistik ini sangat relevan karena dalam komunikasi kita butuh empati, memahami perasaan orang lain dan tidak menghakimi. Pendekatan ini juga penting banget buat membangun hubungan yang sehat dalam dakwah, penyiaran, maupun konseling. Nah guys, jadi itu aja penjelasan singkat dari aku tentang salah satu aliran psikologis, yaitu aliran humanistik. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.